Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Bubung. Saya akan mengajar kalian seni budaya, khususnya seni rupa. Materi yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang gambar bentuk. Tahukah kalian apa itu gambar bentuk? Untuk kalian bisa lebih memahami gambar bentuk, mari ikuti Bapak yang akan menjelaskan gambar bentuk lebih mendalam. Kali ini Bapak akan didampingi oleh Ibu Rina. Selamat pagi Bu Rina, senang Ibu bisa membantu pembelajaran kali ini. Sama-sama Pak Bubung, hari ini kita akan membahas materi tentang menggambar bentuk. Betul Bu, menggambar bentuk adalah materi dasar yang akan dipelajari oleh siswa kelas 7. Dengan belajar menggambar bentuk dengan benar, saya yakin siswa kita akan mampu menggambar dengan baik. Betul Bu Rina, menggambar adalah aktivitas fisik dan psikis yang melibatkan cipta rasa dan karsa. Yang selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk goresan dan coretan pada media gambar, bukan begitu Pak? Betul Bu, konsep materi menggambar bentuk terletak pada kata gambar dan bentuk. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian menggambar. Selanjutnya adalah pemahaman tentang kata bentuk. Bentuk adalah wujud fisik dari sebuah benda yang bisa diamati menggunakan panca indera. Dalam konsep menggambar, bentuk dapat kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu bentuk flora, bentuk fauna, dan bentuk alam benda. Tepat sekali Bu. Dari 3 kelompok tersebut para siswa akan dengan mudah memahami bahkan dengan mudah mampu membuat gambar bentuk dengan benar. Para siswa sekalian, mari kita amati beragam benda yang ada di sekitarmu. Pernahkah kalian secara sengaja mengamati struktur sebuah pohon? Bisa kalian sebutkan satu persatu? Kita bisa mengamati mulai dari bagian akar, kemudian batang, cabang, dahan, ranting, daun, pucuk, bunga dan buah. Ternyata begitu indahnya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bahkan tak akan ada pohon yang sama persis antara yang satu dengan yang lainnya, subhanallah. Demikian pula dengan binatang atau fauna, kita bisa mengamati beragam fauna yang berbeda satu sama lain, masing-masing dengan keunikannya. Kita bisa mengamati fauna dari mulai jenis, ukuran, warna, bahkan ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh binatang yang lainnya. Sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis selanjutnya adalah alam benda atau bisa juga kita sebut benda alam. Alam benda atau benda alam adalah jenis yang tidak termasuk flora, fauna ataupun manusia. Kita bisa memecahnya lagi menjadi 2 bagian, yaitu benda buatan manusia dan benda ciptaan Tuhan. Untuk benda buatan manusia kita bisa mengambil contoh meja, kursi, tas, bangunan, dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan benda murni ciptaan Tuhan kita bisa mengambil contoh gunung, air, lautan, batu, pasir dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, dari 3 jenis benda yang sudah Ibu dan Pak Bubung jelaskan tadi, semuanya bisa kita amati dan kita jadikan sumber inspirasi untuk menggambar bentuk. Kami berharap para siswa sekalian bisa memahami konsep dasar tentang menggambar bentuk dengan baik. Para siswa sekalian, berikutnya kami akan menjelaskan tentang teknik dasar menggambar dengan benar. Pertama, siapkan dan ketahui fungsi alat dan bahan menggambar. Dalam hal ini siapkan sebuah buku gambar berukuran A3, pensil 2B, penghapus, mistar dan alat lain yang dibutuhkan. Selanjutnya silakan kalian membuat lembar pengamatan. Dalam hal ini kalian diminta untuk mencari materi lewat buku, majalah, internet atau sumber-sumber lain tentang jenis dan fungsi dari alat dan bahan menggambar yang akan kalian pergunakan. Buat lembar pengamatan kalian pada selembar kertas yang disertai dengan nama kelas dan nomor absen kalian. Cari dan lengkapi lembar pengamatan kalian selengkap mungkin. Ibu ulangi lagi, pengamatan kalian tentang alat dan bahan menggambar yang sudah disebutkan tadi, yang meliputi buku gambar, pensil, penghapus, mistar dan lain-lain. Kalian boleh menambahkan alat lain yang sekiranya bisa mendukung.
Jangan lupa ya, buat tugasnya sebaik mungkin pada kertas selembar dan dilengkapi dengan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Pak Bubung, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengamati objek gambar. Betul Bu Rina. Siswa diminta untuk mengamati 5 jenis tanaman yang berbeda. Siswa harus secara langsung melakukan pengamatan pada tanamannya. Sebelumnya siswa harus menyiapkan 2 lembar kertas pengamatan dan dibuat semacam tabel agar mempermudah kegiatan pengamatan. Apa saja isi tabelnya, Pak? Oh iya Bu, tabelnya berisi 4 kolom. Pertama kolom untuk menuliskan nama tanaman, kolom kedua untuk menuliskan ciri-ciri khas dari tanaman yang diamati, kolom ketiga untuk menuliskan manfaat dari tanaman yang diamati, dan kolom keempat untuk membuat sketsa sederhana dari tanaman yang diamati. Dan tentu saja pengamatannya cukup di sekitar rumah saja ya Pak. Ingat tetap terapkan prosedur kesehatan, jangan lupa juga selalu mencantumkan nama kelas dan no absen siswa. Tugas penutup untuk pertemuan kali ini adalah kalian diminta untuk menggambar sebuah tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Cobalah untuk menggambar dengan baik. Ingat jangan sekali-kali memiliki anggapan kalau menggambar itu susah. Yakinkan dirimu kalau menggambar itu mudah. Anggaplah menggambar adalah refreshing atau penyegaran diri. Tentu saja kalian harus menyesuaikan besarnya gambar dengan bidang kertas, kemudian usahakan agar bentuknya menyerupai tanaman aslinya yang sudah kalian amati. Selanjutnya untuk memperindah gambar kalian dan menjadikannya lebih bagus, coba unsur bayangan dan gelap terangnya kalian buat dengan teknik arsir. Silahkan selengkapnya tentang bagaimana mengarsir bisa kalian cari di internet atau buku materi. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas kalian bisa menghubungi Bapak lewat WA atau email. Demikianlah materi tentang menggambar bentuk telah kami sampaikan, tidak sulit bukan? Betul Bu, sangat mudah. Dengan catatan siswa mau belajar, mau mengamati dan mau menggambar berdasarkan pengamatannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan dan tetap berbahagia. Saya Pak Bubung dan Bu Rina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.